Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Sri Rezeki Puspitawati dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NPM 2020215000068. Saya di sini ingin mempresentasikan buku yang telah saya baca yang berjudul Ormas-Ormas Islam, Sejarah, Akar Teologi, dan Politik. Ormas-Ormas Islam terbagi menjadi 15 bagian. Yang pertama adalah Ahmadiyah. Ahmadiyah menjadi organisasi yang paling kontroversial jika dibandingkan dengan organisasi lainnya, khususnya di Indonesia. Satu pendapat mengatakan bahwa ajarannya sebagai bagian Islam dan pendapat lain melarang ajarannya berkembang di bumi pertiwi ini. Ahmadiyah sendiri terpecah menjadi dua kubu, yaitu Ahmadiyah Godian dan Ahmadiyah Loahere. Ahmadiyah adalah jamaah muslim yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1835 sampai 1908. Tujuan berdirinya Ahmadiyah adalah untuk pembaharuan terhadap moral Islam dan nilai-nilai spiritual. Ahmadiyah bukanlah sebuah agama baru, namun merupakan bagian dari Islam. Yang kedua adalah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Al-Irsyad Al-Islamiyah adalah organisasi di Indonesia yang bergerak di pendidikan dan keagamaan, yang didirikan pada tanggal 6 September 1914 atau 15 Syawal 1332 Hijriah. Tujuan berdirinya Al-Irsyad Al-Islamiyah adalah memurnikan ilmu tauhid, ibadah, dan amalia Islam. Yang ketiga ada Darul Arqam. Darul Arqam adalah sekte keagamaan Islam berbasis di Malaysia yang didirikan oleh Asy'ari Muhammad. Yang ini merupakan organisasi yang dilarang oleh pemerintah federal Malaysia pada tanggal 21 Oktober 1994. Yang keempat ada Hidayatullah. Hidayatullah adalah sebuah ormas Islam yang didirikan di Indonesia. Namanya berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu hidayat atau hidayah dan Allah, yang berarti petunjuk Allah. Yang kelima ada Ikhwanul Muslim. Ikhwanul Muslim adalah salah satu jamaah dari umat Islam yang mengajak dan menegakkan syariat Allah kepada Rasul. Keenam ada Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah adalah sebuah organisasi militan Islam di Asia Tenggara yang berupaya mendirikan sebuah negara Islam raksasa di wilayah negara-negara Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Yang ketujuh ada Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh adalah gerakan dai global non-politik yang terfokus pada mengajak umat Islam untuk kembali mempraktikkan Islam sebagaimana dipraktikannya oleh Nabi Muhammad pada masa hidupnya, dan khususnya hal ritual, pakaian, dan perilaku pribadi. Yang kedelapan ada Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah organisasi sosial independen untuk studi dan penelitian tentang Al-Quran dan Hadis. Tujuan berdirinya adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan manusia seutuhnya yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kesembilan ada Jaringan Islam Liberal. Jaringan Islam Liberal adalah forum intelektual terbuka yang mendiskusikan dan menyebarkan liberalisme di Indonesia. Yang 10 ada Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulama. Tujuan berdirinya Muhammadiyah adalah untuk pembaharuan terhadap Islam, masyarakat muslim, dan syariat. Ke-11 ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam yang paling terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 12 Januari 1923 dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan ekonomi. Yang ke-12 ada Persatuan Islam. Persatuan Islam adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia yang didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Jamjam dan Haji Muhammad Yunus. Yang ke-13 ada Wahabi. Wahabi adalah gerakan satu kaum yang bertujuan untuk memurnikan kembali ajaran Islam berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulullah sebagai utusan serta berdasarkan pemahaman para salafus sholih, yaitu orang-orang yang terdahulu yang soleh
dan mendapatkan petunjuk dalam urusan agama Islam. 14. Ada Mahat Al-Zaitun NII KW 9. Mahat Al-Zaitun NII KW 9 adalah sebuah ponpes yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gontor, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pesantren ini merupakan usaha dari Yayasan Pesantren Indonesia yang dibangun pada tanggal 13 Agustus 1996. Yang ke-15 atau yang terakhir ada Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah organisasi politik pan-islamis yang menganggap ideologinya sebagai ideologi Islam yang tujuannya membentuk khilafah Islam atau negara Islam. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Dan semoga presentasi saya sangat bermanfaat buat kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.